Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah, Ya, Mem. aduh, saya bogosipo sama kalian semua. Saya merindukan kalian. Baik, untuk minggu ini ya, minggu ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa? Supaya doa-doa kalian itu terkabul, ya kan? Bisa masuk PTN negeri yang kalian inginkan, ya kan? Kemudian bisa menjadi orang sukses nanti ke depannya. Kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Oke, doa selesai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga ya kita semua bisa nanti menjadi orang sukses dan kalian bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan. Baik, untuk minggu ini saya akan membahas masih tentang kelanjutan dari Orde Baru ya. Jadi kita akan membahas tentang ya masa pemerintahan B.J. Habibie. Ini sudah kelihatan slide yang saya tampilkan. Sudah, Mem. Ya, kalau minggu lalu kita itu membahas tentang kejatuhan dari Orde Baru. Nah, sekarang itu kita membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Karena apa? Karena ketika rezim Orde Baru runtuh, tumbang, nah ya Presiden Soeharto akhirnya menyerahkan mandat ke pemerintahannya kepada wakilnya ya, yang pada saat itu wakil presiden itu dijabat oleh Bapak B.J. Habibie ya, bukan B.J. Halalatan tapi B.J. Habibie. Ya, ada juga brother ya kan yang namanya B.J. Halalatan. Jadi kurasa lihat juga dia namanya B.J. ini kan. Tapi bedanya artinya sama-sama B.J. tapi beda maknanya. Oke. B.J. Habibie, masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi indikator yang ingin kita capai itu apa pada hari ini? Ya kita ingin mengetahui ya apa saja ya kan, menganalisis tentang masa pemerintahan B.J. Habibie, apa saja yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie selama masa pemerintahannya, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang beliau lakukan sampai dengan nanti pengorbanan apa yang harus beliau lakukan untuk bangsa Indonesia pada saat itu. Oke, lanjut saja. Sekarang ini kita akan membahas berikutnya. Oke, kita akan masuk ke biodata Bapak B.J. Habibie dulu. Nah, Bapak B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia ketiga ya, dalam tanda kutip sebenarnya presiden keempat sebenarnya, karena presiden pertama itu kita itu ditolong oleh seorang ya penolong kita, penolong sejati pada masa Indonesia Republik Indonesia Serikat ya pada saat itu. Tetapi di dalam sejarah. Nah, untuk apanya lebih kelembagaannya ya Presiden B.J. Habibie itu masuk ke dalam posisi presiden yang nomor 3. Oke, masa jabatan beliau itu dimulai dari 21 Mei 98 sampai dengan 99. Jadi hanya nggak sampai 1 tahun saja, karena memang melanjutkan dari pemerintahan Soeharto. Nah, beliau merupakan wakil presiden Indonesia ke-7. Nah, ini ada kemudian Menteri Riset, kemudian nama lengkap B.J. Habibie itu adalah Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Jadi nama lainnya atau disingkatnya dengan B.J. Habibie. Beliau lahir tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, kebangsaan beliau itu Indonesia Jerman. Nah, Jerman itu diberikan bintang kehormatan karena beliau memang mengabdikan diri beliau ya di Jerman untuk teknologi Jerman. Nah, istri beliau bernama almarhum Ibu Hasri Ainun. Ya, kemudian anak beliau itu ada 2, Ilham Akbar dengan Tarik Kemal. Nah, ini orang tua beliau namanya Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Warjojo. Jadi beliau merupakan keturunan darah biru juga. Nah, tempat kuliah di ITB, kemudian dengan nanti di Jerman.
profesinya sebagai seorang insinyur. Oke, itu sekilas tentang biodata Pak B.J. Habibie. Nah, ketika kita berbicara tentang B.J. Habibie, maka kita masuk ke dalam era yang namanya reformasi. Reformasi ya. Era reformasi itu adalah era perubahan. Apa yang ingin dirubah? Ya sistem pemerintahan, ya sistem-sistem yang dianggap perlu dirubah. Nah, jadi makna dari reformasi itu sendiri adalah suatu proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari sistem ke nilai yang kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratisnya. Jadi itu inti dari reformasi, nggak usah kita bahas ya. Nah, dimulai dari pengunduran diri Bapak Soeharto pada saat itu, kemudian dilantiklah Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan Pak Harto yang mengundurkan diri di tanggal 21 Mei 1998. Nah, jadi ini awal berlakunya era reformasi dan kemudian B.J. Habibie naik kepada kursi kepresidenan. Oke, berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu, pada saat dia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, Presiden Habibie itu membentuk susunan kabinet ya. Jadi susunan kabinet, nama kabinet yang yang dipimpin oleh B.J. Habibie itu adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang artinya masih berbau-bau dengan reformasi, tetapi masih ingin membangun juga. Sebenarnya di sini masih kita lihat ya bahwasanya pengaruh dari Presiden Soeharto itu masih ada. Nah, lihat dari dua kata ini, reformasi dan pembangunan. Reformasi itu adalah agenda yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara kabinet pembangunan itu adalah kabinet yang bersumber dari Orde Baru. Nah, ini harus kalian pahami. Artinya apa? Di sini ya Presiden B.J. Habibie ingin menggabungkan keinginan dari masyarakat dan juga ingin melanjutkan dari program-program yang belum selesai di masa pemerintahan Orde Baru. Itu dia yang bisa saya tangkap dari agenda utama dari Presiden B.J. Habibie. Nah, berikutnya kita akan lihat ya. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kita akan lihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh beliau, ya, pemberian amnesti, ya, munculnya kebebasan berpendapat. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini, itu mulailah dibuka kebebasan pers, ya, ke tempat semula. Yang awalnya pada masa Orde Baru kebebasan pers itu tidak ada sama sekali ya, dikungkung oleh apa? Oleh rezim diktator dari Orde Baru. Karena apa? Pers tidak boleh sembarangan untuk menyiarkan tanpa persetujuan dari penguasa pada saat itu. Makanya itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak ajasi ya. Hak ajasi apa? Hak ajasi di bidang dunia pers. Nah, kemudian banyak tahanan-tahanan politik di masa Orde Baru yang ditahan pada masa pemerintahan Orde Baru itu diberikan amnesti, ya, diberikan masa hukuman yang berkurang atau dibebaskan pada saat itu. Jadi banyak, salah satunya nanti adalah tahanan politik yang berasal dari Timur Leste yang bernama Sanana Gusmao. Jadi Sanana Gusmao ini adalah seorang tahanan politik di masa Orde Baru dan dia dibebaskan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, dan ini nanti akan berdampak negatif sih sebenarnya pada pemerintahan B.J. Habibie. Karena apa? Karena seperti orang yang dikeluarkan kemudian karena masih dendam akhirnya dia membuat suatu rencana-rencana yang menimbulkan disintegrasi bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian dikeluarkanlah kebijakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta ya, atau disingkat dengan TGPF. Nah, untuk apa tim gabungan pencari fakta? Ini adalah sebuah tim yang bertugas untuk mencari fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan semasa Orde Baru.
Tapi ini nggak jalan, ya kenapa nggak jalan? Ya masih banyak sekali ya orang-orang di Orde Baru yang masih bercokol pada saat itu. Nah kemudian ada pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Strip PNPS Strip 1963 tentang pemberantasan aksi subversi dengan mengeluarkan undang-undang yang baru lagi. Nah ini adalah pemberantasan undang-undang yang sebelumnya dirasa bahwasanya undang-undang ini sangat mendukung kepada kekuasaan dari Orde Baru ya. Oke, berikutnya adalah berikutnya adalah yang dilakukan si Habibie adalah reformasi hukum dan perundang-undangan. Nah, jadi B.J. Habibie itu ingin fokus pada pembenahan sektor hukum ya, yang mengacu kepada 12 ketetapan TAP MPR dan undang-undang. Kemudian apa? Kemudian dia menjamin terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Tetapi nanti pada kenyataannya juga setelah Orde Baru runtuh kemudian digantikan dengan Orde Reformasi, kita akan bisa lihat ya bahwasanya HAM masih tetap terjadi ya, pelanggaran HAM masih tetap terjadi di Indonesia. Nah, termasuklah kasus pembunuhan Munir, itu juga merupakan satu pelanggaran HAM terbesar yang sampai dengan saat ini kita masih bertanda tanya apakah memang Polikarpus saja yang berada di balik itu semua, seperti itu dia. Kenapa yang memang Polikarpus itu sudah dihukum dia. Nah, kemudian era baru pada pemerintahan B.J. Habibie menjadi semacam pemecahan kekakuan sistem hukum di Indonesia selama Orde Baru. Artinya apa? Artinya sudah hukum-hukum di Indonesia itu yang tadinya membeku udah seperti itu ya, ini mulai mulai pecah dia ya, mulai pecah dan mulai dia bisa bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang tadinya untuk pemilihan umum di sini dipersiapkan karena apa? Karena memang masa B.J. Habibie menjabat jadi presiden itu kan hanya menggantikan saja. Nah, artinya ya mulai ada persiapan partai politik. Jadi ini karena reformasi semua orang jadi ingin berubah, yang tadinya hanya 3 partai saja ya yang berkuasa dan setiap tahunnya atau setiap periode pasti dimenangkan oleh satu partai, yaitu Partai Golkar. Nah, untuk di masa reformasi ini karena semua orang sudah merasa bahwasannya dia bebas karena pembukaan HAM di mana-mana, artinya tidak ada boleh lagi pelanggaran HAM, termasuk HAM itu adalah untuk mengemukakan atau untuk mendirikan sebuah partai yang memang dianggap sudah sesuai dan boleh boleh menjadi sebuah partai dengan syarat-syarat dan ketentuan. Nah, maka di zaman reformasi ini yang tadinya hanya 3 partai, mulai banyaklah partai-partai yang berdatangan ya. Jadi ada 48 partai. Hal negatif dari banyaknya partai ini otomatis ya pengeluaran dari negara kita itu pun juga akan berkurang. Artinya apa? Untuk mensubsidi ataupun untuk memberi bantuan kepada 48 partai ini juga nggak sedikit. Itu dampak negatif dari banyaknya partai. Kemudian ya, Presiden Habibie itu nanti akan memangkas undang-undang yang membicarakan tentang pemilu, susunan kedudukan, tugas serta wewenang dari MPR dan DPR yang dirasa ini masih pro terhadap Orde Baru ya. Ada beberapa undang-undang yang dipangkas. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti akan dilaksanakan ya pemilihan umum ya. Presiden Habibie itu akan membuat sebuah undang-undang tentang pemilihan umum ya. Nah, beliau itu nanti akan memangkas dengan undang-undang tersebut dengan kalian bisa lihat ini ada TAP MPR, kemudian undang-undang yang beliau pangkas dan beliau rubah sedikit gitu. Oke. Berikutnya adalah ini masih berkaitan tentang pemilihan umum ya. Nah, kemudian ini adalah partai-partai ya, partai-partai yang berkuasa di masa kabinet reformasi, ada 48 partai. Ya, ini kalian bisa lihat nih ada 48 partai. Dan PDI sudah berpecah dia, bukan PDI lagi tapi udah PDI Perjuangan
ya dipimpin oleh Megawati, dan satu lagi adalah PDI aja yang dipimpin oleh Suryadi, dan akhirnya nanti akan pecah ya, akan maksudnya bukan pecah, akan balik lagi, melebur lagi kepada PDI Perjuangan. Nah, kalian bisa lihat nih partai-partainya. Jadi untuk partai-partai yang berajaskan kepada religi ataupun agama itu banyak sekali. Yang tadinya hanya P3, muncul ada PKB, muncul ada PAN, ya kan, walaupun nanti katanya ini adalah berbasis sosial ataupun berbasis humanis, tapi tidak. Tapi di orang-orang yang bercokol di PAN, PKB itu adalah tokoh-tokoh agama juga, sama seperti partai-partai religius yang lain seperti Partai Kristen, itu juga mereka akan menjadi banyak dia jumlahnya. Nah, kemudian bagaimana kondisi masyarakat sejak reformasi? Nah, kondisi masyarakat itu di setelah reformasi kita bisa akan lihat masyarakat itu lebih berpartisipasi lagi di dalam pilihan pilkada, dan yang paling banyak nanti terjadi adalah terjadinya banyak konflik sosial ya pada masa ini. Artinya apa? Ketika reformasi itu digadang-gadang, terjadilah unsur kebablasan di mana ya semua masyarakat, semua daerah itu ingin pecah dari Indonesia. Karena apa? Merasa ketidakadilan terjadi pada daerahnya. Nah, itu terjadi pada masa reformasi. Makanya sebenarnya bangsa Indonesia belum cocok dikatakan masa reformasi karena belum siap dengan apa? Dengan segala macam ya budaya dan masyarakatnya sendiri, sehingga terjadilah nanti konflik sosial. Dan ini tadi yang saya katakan, terjadi banyak disintegrasi pada masyarakat, perpecahan pada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalian lihat juga ya, kemiskinan tetap terjadi akibat korupsi, kemudian dampak listrik padam, tragedi pembagian zakat. Jadi karena memang ini ya, karena memang reformasi itu kebablasan, dan memang kondisi dari masyarakat Indonesia yang belum paham tentang makna reformasi dengan tingkat kebudayaan dan tingkat sosial yang masih rendah, ini mengakibatkan ya pada saat itu memang kita memang dalam ambang penurunan lagi dia. Nah, oke, seperti itu aja mungkin ya keadaan di B.J. Habibie. Tetapi yang belum saya jelaskan di sini adalah pada masa pemerintahan B.J. Habibie ya, satu daerah di Indonesia itu lepas, yaitu Timur Timur. Ya, Timur Timur lepas dari Indonesia karena apa? Karena memang awalnya di sana terjadi gejolakan, peperangan yang menginginkan perpisahan dari Indonesia. Ya, terdapat dua kubu antara kubu yang ingin tetap di Indonesia, menjadi bagian dari di Indonesia, dan kubu yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya karena terjadi konflik tersebut, dibuatlah suatu keputusan, yaitu jajak pendapat. Nah, di mana nanti di dalam jajak pendapat itu dimenangkan oleh kubu yang ingin keluar dari Indonesia, dan akhirnya Timur Timur pun lepas dari Indonesia. Namun bukan karena hal itu saja, pertimbangan B.J. Habibie ya untuk melepaskan Timur Timur pada saat itu juga dirasa masuk akal. Yang pertama adalah ya, Timur Timur itu adalah sebuah negara ya, sebuah negara yang hasil alamnya itu sangat sedikit sekali. Jadi hasil-hasil alam yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia itu dialokasikan ke Timur Timur untuk membangun Timur Timur di sana, karena di sana memang sumber daya alamnya sangat kurang sekali. Makanya untuk mensubsidi itu diambillah dari sumber-sumber daya alam atau hasil-hasil dari daerah-daerah lain untuk mensubsidi Timur Timur, seperti itu. Itu salah satu salah satu alasannya. Oke, itu tentang pemerintahan B.J. Habibie. Saya hanya menjelaskan ringkas saja karena masih banyak lagi materi yang berkaitan tentang masa reformasi. Oke, dari sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Mari mau nanya. Ya, silahkan. Gini Mem, kan mahasiswa itu dapatkan apa yang diinginkannya, itu Soeharto itu mundur, terjadilah namanya reformasi gitu kan Mem. Nah, masalahnya setelah reformasi itu masih terjadi yang namanya demo-demo juga Mem, kayak peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, sampai ada anak-anak mahasiswa yang ditembak gitu kan.
Ya. Itu mereka kan mahasiswa ini udah dapat haknya, itu ya Soeharto itu mundur. Kenapa masih terjadi demo lagi, Mem? Ya, karena memang dirasa bahwasannya Habibie ini masih berada dalam antek-antek Orde Baru. Jadi pada saat itu masyarakat ataupun mahasiswa menginginkan supaya ya B.J. Habibie itu tidak menjabat jadi presiden karena apa, dianggap bahwasannya masih berada dalam antek-antek Orde Baru. Makanya seperti yang saya katakan masih terdapat ketidakinginan masyarakat itu, ketidakpuasan masyarakat karena sama aja sebenarnya mereka pikir memang yang menjalankan pemerintah itu adalah B.J. Habibie, tapi otaknya itu masih Soeharto karena memang hubungan kedekatan antara Soeharto dan Habibie itu sangat erat sekali. Itu dia, Amri. Jadi memang pada saat itu yang saya memang sangat melihat sekali bagaimana keadaan di reformasi. Saya melihat ketidaksesuaian ya, keinginan dari masyarakat yang memang menginginkan rezim Orde Baru itu ya udah putus, sama sekali putus, mundur semuanya. Orang-orang di Orde Baru itu nggak boleh lagi. Tetapi dalam kenyataannya ya, dalam susunan kepemerintahan dan undang-undang yang menggantikan itu adalah harus si Habibie, ya kan. Nah makanya nanti pada pada periode berikutnya si Habibie itu kan pidato pertanggungjawabannya ditolak dia kan, karena apa, karena alasan masalah Timur kan. Padahal banyak sih yang dilakukan Habibie sebenarnya terhadap masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah apa, salah satunya Badan Keuangan Dunia, lembaga keuangan dunia itu memberikan pinjaman yang luar biasa sekali untuk pemerintahan B.J. Habibie pada masa itu untuk menanggulangi krisis moneter. Karena apa? Karena kepercayaan publik ya, kepercayaan dunia terhadap B.J. Habibie. Banyak sebenarnya hal-hal positif yang bisa dibuat ya, yang dibuat oleh B.J. Habibie pada saat itu, tetapi karena udah kebencian terhadap Orde Baru dan dianggap B.J. Habibie ini adalah orang-orang yang berada dalam lingkup Orde Baru, maka ini semua tertutupin. Seperti itu, makanya masih banyak terjadi yang namanya pemberontakan, kemudian demonstrasi besar-besaran. Seperti itu salah satu alasannya, Amri. Oke, Amri, kamu dengar suara saya? Benar, Mem. Kalau kabar dari Soeharto itu kayak mana, Mem? Apakah setelah reformasi dia jadi tahanan politik atau dia itu ya udah nggak ada ngapa-ngapain gitu? Ya, dalam ininya, dalam apanya, itulah tadi ada tim pencari fakta ya, ada TPG tadi kan. Nah, Soeharto itu termasuk salah satu orang yang masuk di dalam proses penyelidikan pada saat itu, tetapi dia tahanan politik tapi dirumahkan. Artinya apa? Tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri selama masih tim pencari fakta ini masih bekerja. Nah, itu dia. Soeharto itu menjadi salah satu kalau pada saat itu belum tersangka, masih saksi. Jadi pada masa itu saya ingat sekali Soeharto itu kalau misalnya mau diundang ke untuk ditanyai jadi saksi ke pengadilan, itu pasti ada aja alasannya, misalnya dalam kondisi sakit, sampai akhirnya ya penyelidikan itu nggak selesai sampai si Soeharto ini meninggal. Seperti itu dia. Itu saya ingat sekali pada saat itu. Jadi ketika mau ditanyain pertanggungjawaban saksi atau segala macam, ya alasannya sakit, seperti itu. Tapi memang pada saat itu Soeharto itu nggak pergi kemana-mana. Karena apa? Karena memang kebutuhan akan informasi-informasi saksi itu masih terus ada. Tetapi karena kita nggak boleh ya menjadikan ataupun Soeharto itu udah banyak juga loh ininya Soeharto itu udah banyak juga jasanya untuk bangsa Indonesia. Jadi kita nggak boleh melihat dari satu sisi aja pada saat itu. Nah, itu dia. Itu dia, Amri. Ya, memang kasih, Mem. Oke, ada lagi pertanyaan yang berkaitan tentang masa reformasi. Kita masih membahas tentang B.J. Habibie. Minggu depan kita akan membahas 2 masa kepemerintahan kalau bisa. Yang satu lagi adalah
Abdurrahman Wahid, satu lagi adalah Megawati. Jadi sejalan dia ya, satu periode sebenarnya itu ya. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang Gus Dur ya dan Megawati. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahin saja untuk materi hari ini. Silahkan kerjakan di psikologi ya nak ya. Silahkan kalian kerjakan di psikologi tugas kalian. Itu hanya esai saja. Saya hanya memberikan kesempatan itu hanya 15 menit. Jadi pergunakan waktu kalian dengan cepat. Karena ada banyak yang WA saya, Bu, saya udah kehabisan waktu dan tidak bisa mengerjakan lagi. Nah itu dia, saya lupa memberitahu bahwasanya saya hanya memberikan waktu 15 menit. Jadi pergunakan waktu kalian untuk menjawab pertanyaan di esai. Oke, demikian saja dari saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi